Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Udah makan? Udah sarapan? Sarapan apa pagi hari ini? Ada yang sarapan pakai telur? Enggak. Nah, alhamdulillah ya hari ini pada semangat semua. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran seperti biasa kita mau doa dulu ya. Oke, untuk Hakim. Untuk persilakan untuk doanya. Ya. Ready, please. Ready. Yang keras suaranya, please. Ready. Before we study, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hakim. Jawab dong. Oke, alhamdulillah alamin ya. Hari ini ada yang tidak sekolah? Ya. Masuk semua? Masuk. Si Nihil ya yang nggak masuk. Nihil yang nggak masuk. Iya. Oh iya. Oke. Sehat semua? Sehat. Sudah sehat dulu makanya siapa yang tadi pagi sholat subuh? Masya Allah, alhamdulillah. Sip, sholat subuhnya jam berapa? Lima. Ya kan sholat subuh siapa nih? Kadang aku, oh kenapa? Nggak sholat subuh? Kasihan, bangunnya jam berapa? Jam 7? Aduh, kelamaan. Jam 6.15. Oh, jam 6.15 masih bisa sebenarnya ya. Walaupun kalian terlambat kan sudah keburu pernah bilang kalian kalau sholat subuhnya kalian bangunnya kesiangan jam 6 jam 6 lewat itu masih bisa sholat subuh. Yang penting kalian cepat-cepat langsung baca istighfar 3 kali langsung cepat-cepat sholat ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ambil air wudhu langsung sholat. Kalau bangunnya jam 6.30 juga sebenarnya masih bisa. Cuman berarti apa solusinya? Berarti besoknya kalian harus lebih cepat lagi bangunnya. Bisa? Nah, bisa? Bisa. Lemes banget. Bisa. Oke, karena lemes banget kayak gini kita breathing dulu yuk. Ayo. Siapa yang membantu Bu Guru di mana? Tadi. Valencia, sama lagi. Cowok. Ya, baik. Oke.
benda. Kalian kan kemarin sudah belajar tuh perubahan wujud benda itu ada yang hidup dan ada yang tidak hidup. Kalau benda yang hidup contohnya apa aja? Manusia. Tumbuhan. Kalau benda yang tidak hidup ada apa aja? Meja, kursi, papan tulis, botol minum, kursi, gas, dan sebagainya macam ya. Intinya kalau benda mati itu benda yang harus dibutuhkan oleh manusia. Yang kalau tidak digerakkan dia tidak akan bergerak sendiri. Ya, paham? Nah, kalian juga sudah belajar apa yang namanya kemarin kita praktik dengan benda, ya kan? Ada bawa lilin, bawa coklat, bawa apa segala macam. Nah, hari ini kita mau memantangkan materi pada hari ini. Dimana sebelum kalian melanjutkan materi, Bu Guru coba masih ingat nggak perubahan wujud itu kan ada tiga, ada padat, ada gas, dan ada cair. Kalau perubahan wujud padat menjadi cair itu disebut apa? Cair. Bisa. Yang bisa coba Dafa boleh tulisin di depan. Perubahan padat ke cair disebut meleleh. Oh, mencair. Boleh tulisin. Dari padat ke gas, siapa yang mau? Tadi padat ke gas ya, Din? Padat ke gas. Mencair. Oke, dari gas menjadi cair. Ayo. Ingat-ingat lagi. Apa ya itu? Ya Allah, kecil itu enggak tulisannya. Tidak apa-apa. Masih bisa kelihatan. Nah, kalau dari cair ke padat siapa? Kayak Malika. Cair ke padat. Terus ini belum nih, cair ke gas. Cair ke gas siapa yang mau? Safwan? Oke, maju Safwan. Nah, dari gas ke cair, Hakim. Satu, kamu dari sini, kamu yang dari gas ke cair, Safwan dari cair ke gas. Nah, apa ya? Iya, Safwan dari gas ke cair. Oke, menguap. Oke. Gak apa-apa, nanti kita benarkan. Nah, oke. Sip. Nah, ini menguap ya, oh, kira-kira benar apa salah? Salah, mana benerin? Coba benerin. Udah? Udah? Oke, terima kasih. Nanti kita cek ya, benar atau salah nanti kita cek. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, Bu Guru lupa, ada yang Bu Guru lupa. Ini ada yang namanya kesepakatan kelas 4 ya. Dimana yang pertama itu selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian sepakat? Sanggup untuk selalu bersyukur? Sanggup? Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru dan orang tua, sanggup? Setuju? Yang ketiga, boleh Dafa bacain Dafa. Yang ini. Ya. Oke, sanggup? Oke, waduh. Oke. Saling menghargai, membantu dan berkata jujur, sanggup? Bisa? Yang keempat, Hakim, boleh bacain Kim.
Ayo sama sabun pete harap iya ingat lagi tuh dikit lagi petis salah 5 apa pintar petenis handal jawabannya tepuk tangan dulu untuk hari ini. Oke sekarang sebelum kita melanjutkan materi guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Boleh dicatat dulu atau boleh disimak dulu ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mengidentifikasi perubahan bergerak berserta memahami contohnya ya. Oke sudah ya, kita next. Kalian berarti harus memahami nih perubahan apa aja nih yang ada di sini dan contohnya apa saja. Yuk kita simak materi yang pertama yaitu tentang perubahan bergerak. Coba Queen bacain Queen yang ada di layar kaca. Yang keras suaranya. Adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu negara dari berbeda dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan atau Baunya yang berubah. Oke, perubahan wujud gerak ini misalnya akan mengalami beberapa perubahan dari bentuknya. Misalnya bentuknya tadi bulat akan mengalami perubahan wujud benda, bentuknya akan berubah, warnanya akan berubah, terus aroma juga berubah dan baunya juga berubah. Oke, kita simak materi yang pertama yaitu tentang proses perubahan bentuk ini dapat terjadi berbagai cara dan beberapa prosesnya dapat dilihat dengan mata kita sendiri ya. Wujud benda ini dapat berupa cair, gas, dan padat. Oke, perubahan wujud benda yang pertama, macam-macam perubahan wujud benda yang pertama yang akan kita bahas adalah yaitu mencair. Nah, boleh dibacakan Gibran? cair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka menggunakan panas atau lava yang mengaruhi zat benda tersebut. Perubahan wujud ini juga biasanya bisa dikenal dengan istilah meleleh. Oke, stop. Nah, jadi perubahan wujud mencair ini adalah perubahan wujud dari benda padat ke benda cair. Nah, benda padat ini, proses mencair ini itu yang akan dinamakan mengalami proses pemanasan atau mengalami atau menerima yang namanya kalor ya. Menerima kalor. Jadi benda padat ketika dipanaskan akan mengalami mencair atau bisa disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya ada apa aja? Kalian pernah makan es krim? Pernah makan es krim? Kalau kalian es krim itu seluruhnya pasti dingin banget kan? Ketika kalian makan es krim di luar ruangan, lama-kelamaan es krimnya mencair enggak? Iya. Nah, itu juga disebut dengan proses mencair atau meleleh. Terus kalian minum es batu, beli es teh, beli es jeruk misalnya. Pop ice boleh. Nah, kalian beli es batunya waktu kalian beli es batunya gede-gede, tapi lama-kelamaan es batunya mencair, mengalami bentuknya gede, tapi lama-kelamaan bentuknya kecil, mengecil. Nah, itu juga disebut dengan proses mencair atau meleleh. Paham sampai di sini? Paham. Oke, next ya, yaitu perubahan wujud yang kedua ada membeku. Nah, boleh dibacain siapa yang minta tolong? Dia mau? Sua, oke Sua. Kelihatan Sua? Boleh. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan cair. Itu artinya proses perubahan wujud dengan membeku akan melepaskan panas pada suhu yang dingin, berkembalikan dari mencair. Oke. Contohnya stop ya. Jadi kalau membeku ini kebalikannya, kalau mencair itu tadi menerima kalor, kalau membeku ini melepas kalor ya. Jadi dia dari bentuk benda cair, dia akan berubah menjadi benda padat. Contohnya kalian pernah makan puding? Pernah makan puding? Nah, puding itu ketika mama kalian buat
membuat puding. Puding itu bentuknya cair. Ketika dipanaskan, dimasak sampai duduk gitu kan. Terus dimasukin ke dalam wadah. Nah, wadah tersebut ketika didinginkan di dalam wadah, apa yang akan terjadi pada wadah tersebut? Iya, benar. Ketika dingin, dia akan berubah menjadi padat. Itu juga yang disebut dengan perubahan wujud membuku. Ada juga pada lilin. Pernah lihat kalian kalau mati lampu hidupin lilin nggak? Nah, hidupin lilin atau hidupin genset ya. Kalau zaman guru kamu masih pakai lilin. Siapa yang masih pakai lilin? Oke, sip. Kalau lilin juga itu bendanya benda apa? Benda padat. Ketika dipanaskan, dia akan meleleh atau mencair. Nah, tetapi si lilin tersebut ketika dia didiamkan atau didinginkan, dia pasti akan berubah wujud menjadi padat. Nah, atau disebut juga membeku. Nah, paham sampai di sini? Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu adalah perubahan wujud menguap. Nah, menguap itu bukan bukan. Itu juga ya benar. Tapi proses perubahan wujudnya ini ada di ini. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda gas. Dari cair ke gas. Benda cair itu berubah apa aja? Contohnya air, terus kecap, terus apa? Susu, saus, minyak, madu, dan sebagainya. Oke, jadi dari benda cair menjadi benda gas. Kita contoh, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor, berarti dia dipanaskan. Atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada benda zat saja, benda zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya saat kita berkeringat. Sampai di sini kalau habis olahraga keringetan. Ada yang nggak keringetan? Nah, keringetan semua ya. Oke. Nah, contohnya tuh, kalian keadaan tubuh kalian biasa aja nih. Tapi ketika kalian habis lari, habis jalan jauh, habis naik tangga, bawa beban berat, itu pasti akan yang namanya mengalami berkeringat. Nah, berkeringat itu juga yang disebut dengan menguap. Nah, yang tubuh kitanya bisa aja nih, ketika suhu tubuh kita panas, muncullah ada uap-uapannya. Uap-uapannya itu adalah yaitu keringatannya. Nah, itu contoh dari menguap. Menguap akan mendidih dari tubuh kita dan memasak air. Siapa yang pernah masak air? Pernah lihat mamanya masak air? Nah, pernah masak mie? Nah, kalau masak mie, kalau kalian airnya sudah mendidih, apa yang keluar? Geruduk-geruduknya itu. Apanya? Nah, pintar kayak asap. Nah, asap itu juga disebut dengan proses yang namanya menguap. Paham sampai di sini? Kita lanjut yang keempat, itu adalah proses mengembun. Boleh dibacain lagi? Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada gas menjadi cair. Pengembunan terjadi pada gas udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Perubahan wujud ini termasuk dalam proses pemanasan alur karena membutuhkan suhu yang rendah. Kita bisa melihat embun pada daun-daun rumput di pagi hari atau gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin. Oke, mengembun ini adalah proses di mana terjadinya perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Ya, benda gas menjadi benda cair. Kalian pernah kalau pagi-pagi maraton ngelihat ada air yang nempel di daun? Pernah lihat nggak? Nah, pernah lihat itu adalah proses terjadinya mengembun. Jadi airnya dari gas, karena dia suhunya dingin, dia nempel nih di dalam benda tersebut. Atau kalau misalnya kaca mobil, yang misalnya mobilnya AC-nya dingin, pasti dia akan terjadi menguap. Terus kalau kalian ingin makan es, kalian beli es batu, beli minuman dingin, lama-kelamaan di sini kayak ada bubble-bubble gitu nggak? Kayak ada bintik-bintik gitu nggak? Ya. Nah, itu juga proses yang namanya perubahan wujud mengembun. Ya, kalau kalian pagi-pagi maraton, kalian lihat ada daunnya
ada airnya ya, apa semalam hujan gitu. Iya, apa semalam hujan gitu. Belum tentu semalam hujan, atau biasanya suhu udaranya lumayan dingin, jadi dia menempel di dalam daun-daun itu sehingga membentuk yang namanya kayak ada gelombang-gelombang yang disebut mengembun. Paham sampai di sini? Oke, lanjut. Perubahan wujud apa ya setelah ini? Ada yang namanya menyublim. Nah, boleh siapa yang mau bacain? Yang belum? Sakwena boleh bacain? Yang kan saya. Oh, Gibran dulu. Material gas. Nah, proses perubahan padat. Oke. Aku bagus. Oke, nah menyuplit ini sama aja kayak proses perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Kalian pernah ngeliat kapur baru nggak? Yang buat di kamar mandi, yang buat di lemari. Nah, yang bentuknya bulat-bulat kecil warna-warni yang wanginya sedap itu. Ya, yang kata Nadine bisa jadi sabun katanya. Sebenarnya itu bukan sabun ya, warnanya itu cantik. Nah, itu si kapur barus itu tuh dia mengalami yang namanya menyublim. Menyublim itu dari keadaan benda padat, kelamaan lama-kelamaan dia kena udara, kena gas dari sehari-hari kita, itu lama-lama yang bendanya tadi misalnya apa namanya utuh kayak gini, tapi lama-lama dia akan menepis mengecil. Nah, itu yang disebut dengan perubahan wujud menyublim ya. Gak cuma kapur barus. Nah, sama kayak air direbus, lama kelamaan kalau air direbus, kalau mama kalian lupa masak air sampai habis misalnya, nah lupa mematikan kompor, kalau itu kan dia menguapkan jadi airnya habis tuh. Nah, itu kalau itu benda cair, kalau ini benda padat berubah menjadi benda gas. Sampai di sini paham? Oke, lanjut yang terakhir. Ada yang tahu apa yang kristal? Oke, kristal. Boleh Zia dibacakan materi yang terakhir. Kristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Nah, proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Perubahan ini bisa kita amati pada pembentukan salju dan hujan es embun beku, hujan es, embun beku, pembuatan es kering dan lain-lain. Kalau ada koma dicedak, nah jangan ditabrak bacanya ya. Nah, mengkristal ini kalau perubahan wujud dari benda gas menjadi benda yang lebih padat, dia dari udara. Kalian pernah ngeliat kulkas kalian ada saljunya? Nah, itu juga mengalami proses yang namanya mengkristal. Kalian pernah, walaupun di Indonesia nggak ada musim salju ya, tapi kalau nonton di Frozen gitu kan, di Elsa apa? Ya, ada salju-saljuan. Sebenarnya salju itu awalnya salju itu dari benda gas. Nah, ya gas karena mengalami suhu yang dingin, dia nempel di satu benda tersebut, akhirnya terbentuklah sebuah salju. Ya, sampai di sini paham? Oke, Bu Guru ada contoh gambarnya. Kalian menebak perubahan wujud apakah ini? Perubahan cair. Oke, mencair. Berarti mencair dari benda padat menjadi benda cair. Berarti ini benar ya, benda padat dan cair, yaitu cair disebut dengan mencair. Betul. Selanjutnya ada perubahan wujud apa? Oke, kalau membuka perubahan wujud apa tadi? Dari benda apa? Dari cair ke padat disebut membeku. Berarti benar ya. Oke. Selanjutnya
sehingga dia akan menjadi bentukan-bentukan yang lebih padat, itu juga disebut dengan mengkristal. Jadi kalau misalnya ditanya, garam benda apa? Ya benda padat, tapi perubahan wujudnya apa? Nah, kalau perubahan wujud bendanya berarti dia perubahan wujud mengkristal. Sampai di sini sudah paham? Paham. Sudah bisa? Sudah. Oke, Bu Guru ada sesuatu. Kita mau mengerjakan TTS. Pernah ngerjain TTS enggak? Pernah ngerjain TTS ini enggak? Enggak pernah. Pernah enggak? Oke, ini dikerjakan bersama teman satu bangkunya, ya. Dan ini cepat-cepatan. Semakin cepat, dia poinnya semakin banyak. Guru kasih contoh dulu. Kalau telat gimana? Kita kasih hukuman ya. Kita kasih hukumannya hukumannya joget ya. Oke, nih. Kembali. Kok nggak ngomongin sih kok kembali? Set. Nah, ini di sini TTS ya. Teka-teki perubahan wujud benda. Guru misalnya ada soal horizontal itu lurus atau mendatar? Urutannya. Nah, mendatar. Berarti kalian menjawabnya yang datar-datar, yang lurus-lurus ke samping, ya. Kalau misalnya down itu menurun, kalian kerja berarti itu soal untuk yang bentuknya turun-turun. Paham? Misal nomor 3 yang horizontal. Benda yang tersusun dari zat atau materi penyusun sangat rapat dan memiliki bentuk yang tetap disebut benda apa? Nah, apa? Benda yang keras, benda? Oke, nah nulisnya satu kotak satu huruf ya, satu kotak satu huruf. Jadi P A D A T. Paham? Paham. Bisa? Bisa. Oke, Bu Guru kasih berbaris satu-satu. Kerjakan bersama teman satu bangku. Semakin cepat, ada waktunya ya. Nanti Guru tulis dulu nama kelompoknya dulu. Oke. Mau berapa detik? 10 detik? 10 detik? 2 detik? 5 menit? 5 menit? 100 menit? Bu, ini nama apa, Bu? Nama kelompok, nama temannya. Oh, nama teman. Iya, nama kamu dan nama temannya. Oh, nama kelompok, nama kelompok. Jangan nama kamu sama temannya. Aku sama Agil. Sama siapa? Oke, sudah? Mau berapa menit waktunya? Mau berapa menit waktunya? 10 menit. Mau pakai timer apa enggak? Mau apa enggak? Oke, sudah siap? Tulis dulu nama, tanggal harinya. Oke. Enggak, nama panggilan aja boleh. Nama panggilan aja boleh. Boleh cari di buku. Oke. Boleh cari di buku. Kita kasih waktu sampai 5 menit ya. Mau menit atau 10 menit? 10 menit. Oke, sudah siap? Sudah. Kita mulai dari kamu 5 menit atau 10 menit? 10 menit. Hah? Maksudnya oke ya, kita mulai dari ini semuanya. Iya, pokoknya semuanya dengan materi yang kita bahas hari ini. 1, 2, 3. Nomor 1 kan tadi udah Bu Guru. Nomor 3. Kalian kerjainnya mendatar. Oke, nomor 1
Ayo, waktunya masih berjalan. 1 menit berjalan. Ayo, 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 ayo. Yuk, bareng-bareng, bareng-bareng, bareng-bareng. Benda yang berbentuk dan volumenya tetap disebut benda apa? Nah, itu dia bisa. Nina mencoba menimbang berat kapas dan ternyata batu lebih berat daripada kapas ini dan menunjukkan bahwa kedua benda tersebut memiliki apa tuh?
Benar, benar. Masya Allah. Masya Allah. Iya kan, Bu? Waduh, ini nama kelompoknya Nazi, Naila, Nasi. Nasi. Oh, nasi itu nasi. Nadine, Nasi. Zia, Nasi. Nasi. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, duduk. Kalau yang sudah duduk, yang sudah duduk. Nasi. Makan cantik yang matang. Oke, waktunya berapa menit lagi ya? Waktunya 2 menit lagi. Ibu, tapi aku pengen dilukuk. Aku bantuin ya, Bu. Ya, nanti Nah, ayo waktunya. 1 menit kan mudah banget. Dibaca lagi. Perhatikan segala sesuatu dari masa dan tempat yang telah disebut dan yang mempunyai adalah Oke, waktunya selesai. Yuk, nggak apa-apa. Yang belum selesai tidak apa-apa. Duduk lagi di tempat semula. Yang belum selesai tidak apa-apa. Kita coba. Kita kelompoknya Fatini yang dua-duaan maju ke depan. Coba samain dengan jawaban kalian. Apakah jawaban kalian nomor 1 benar? Apakah salah? Ya. Oke. Ini udah Google kasih nilai ya. Nomor 1. Ya. Oke, nanti tunggu minta tolong kelompok 2, minta tolong kelompok 3 dan kelompok 4 yang maju ke kelas. Sama Ashifa, Hafiz, siapa nih Hafiz? Oke, yuk perhatikan semuanya. Kita bahas bersama-sama. Tapi jawab jujur ya, jawab jujur. Nomor 1. Mulai nomor 1 mau turun. Apa jawabannya? Salah, baca dulu soalnya. Baca dulu soalnya. Iya, dari nomor 1 mendata. Nomor 1 mendata. Nomor 1 turun. Apa? Jawabannya adalah siapa yang betul? Oke.
Ya, ya, ya. Ya perhatikan Aliando. Ya udah, itu. Benda yang bentuk dan volumenya habis Benda padat. Siapa yang jawabannya benda padat? Betul. Iya, bentuk. Nah, kalau betul di checklist gitu di nomornya. Checklist. Oke, siapa yang baca nomor 3? Nomor 3. Benda, iya, memiliki bentuk tetap yaitu benda padat. Siapa jawabannya betul? Antol. Oke, nomor 4, apa lagi baca? Nah, yang benda cair yang tidak memiliki bentuk tetap adalah benda cair yaitu benda air. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Gantian Naila sama Garcia, boleh. Nomor 4 air. Yeay. Yang benar air? Mantul. Ya. Oke, nomor 5. Mantul saya. Yang lain sudah duduk. Nomor 5. Iya, oke, nomor 5 jawabannya 5 mendatar itu mencair. Siapa yang benar jawabannya? Mantap. Oke, nomor 6 mendatar mencair. Terjadi. Nah, kapur barus. Apa terjadi pada kapur barus? 6 mendatar. Menyuklim. Siapa yang jawabannya benar? Mantul. Oke, nomor 5. Iya, 6 ke bawah, 6 mendatar tadi menyuklim, 6 menurun adalah mencair. Betul jawabannya? Siapa yang betul? Mantul. Oke. Iya. Iya, nomor 7 menurun jawabannya, Mam. Baku, betul. Siapa yang betul? 7 menurun. Oke, sip, betul. Apa jawaban? Oke, nomor 8 menurun. Air yang dipanaskan akan berubah menjadi gas. Tidak. Cok, lanjutin aja semuanya. Apa lagi? Nomor 9. Ternyata kedua benda. Iya, pintar. Nomor 9 mendatar itu massa. Massa itu S-nya ada 2 ya. Yang pertama SSA. Oke, terakhir nomor 10. Teruskan. Halo. Siapa yang betul semua? Nanti tulis betulnya berapa, kumpulkan seribu guru, yang seribu guru akan menilainya. Iya, nggak apa-apa. Dikumpul dulu aja sini. Apa? Oke, yuk. Yang sekarang kita mau melihat proses perubahan wujud mengkristal. Nih, guru punya video, kalian simak perubahan wujud mengkristal.
kalian simak, di sini ada perubahan wujud untuk mengkristal. Kayak mana? Bagaimana caranya? Kok bisa mengkristal? Itu menggunakan yang namanya es batu. Ada proses wujud mengkristalnya, kita simak dulu. Ini ada lilin yang dibantukan sama batu bata, ada wadah kaleng, harus bentuknya kaleng ya kan ya, harus kaleng. Kalengnya dipanaskan dulu. Ketika si kapur bagus, ketika udah panas, si kapur bagus itu dimasukkan ke dalam situ. Tuh, akan terjadi banyak asap-asapnya. Nah, apa? Nah, ketika sudah dimasukkan ke dalam, ditutup dulu, ditutup. Habis itu atasnya dikasih yang namanya es batu. Nah, tunggu dulu lama kelamaan apa yang akan terjadi? Perhatikan. Nah, sebenarnya kemarin kayak gini kita nggak mau buat. Nah, dia buat batu itu jadi atau kita melingkung tempat dia. Nah, tuh ketika dipanaskan kita tunggu dulu sampai esnya itu habis. Sampai esnya habis, apa yang akan terjadi? Jeng 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 jeng. Nah, itu tutupnya apa yang terjadi? Panas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ketika ini yang ada di dalam sini, ini namanya proses dari perubahan wujud menyusun kristal. Jadi dia ada butiran-butiran kayak salju. Kalau kalian perhatikan, boleh diperhatikan, ada nggak butiran salju? Ada. Harusnya kenapa? Nah, ini tuh di dalamnya juga banyak seperti ini. Wow. Ini mau kan? Oh, itu dingin apa nih? Ini dingin. Ini mau bikin. Mau, oke. Coba kita buat. Yeay. Oke, sudah paham? Sudah paham dengan pembentukan kristal? Ini ya, disebut dengan kristal. Oke, sampai di sini sudah paham dengan materi pada hari ini? Paham banget. Kenapa? Iya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Nah, ini belajar apa aja? Yang sebisa kalian aja yuk, Nadine yuk. Apa aja Din? Apa aja yang Nadine ketahui pada hasil belajar hari ini? Boleh di sini Nadine? Boleh berdiri di situ. Boleh berdiri di situ. Yang belajar ya, nah ya betul ya, boleh. Nadine, hari ini Nadine mau menyimpulkan hari ini Nadine belajar yang apa aja sih yang Nadine pahami. Ini biar kelihatan sama teman-temannya Din. Hari ini apa yang Nadine dapatkan pada pembelajaran hari ini?
Oh, sudah Mbak. Di rumah aja. Oke. Oke, aduh, aduh, coba boleh di sampingnya nggak? Oke, oke baik anak-anak hari ini. Bagaimana perasaan kalian dalam pelajaran hari ini? Buku tuliskan, buatlah suatu gambar yang mengekspresikan bahwa kalian itu bagaimana perasaan hari ini. Contoh, pakai emoji ya. Contoh, buku ekspresi suasana hatinya. Buku nggak bisa gambar, mohon maaf ya. Suasana hatinya misalnya kemarin kalau hidup kemarin begitu beneran suasana hatinya ceria. Ada suasana hati ya sedih. Kalau sedih kemana gini ya? Gini sedih. Kasih apa? Kasih air mata. Gini. Nah, satu lagi biasa aja itu kayak mana kalau biasa aja? Matanya lurus. Nah, kita matanya lurus. Mulutnya juga lurus. Mulutnya juga lurus. Ini. Oke, dah. Boleh kalian tulis ekspres bagaimana perasaan kalian hari ini di buku tulis kalian. Tulis bagaimana, apakah kalian senang banget, wow, sedih atau biasa aja, boleh digambarkan di satu di buku tulis kalian aja. Sekarang boleh kreasi kalian boleh. Ada bapaknya dulu boleh. Jangan kebanyakan. Yuk 5 detik aja. 10 detik aja. Yuk. Kita udah mau ini ya. Ayo yuk. 5. Ada gambar jelek yang dulu sama Pak. Gambar buku juga biasa aja. 5, 4, 3. Oke, 2, 1. Oke. Oke. Ya yuk. Kamu Pak. Masuk bagus-bagus. Bagaimana perasaan kalian ditunjukin apa? Senang, ada apa nih? Wow, senang, happy. Waduh, senang, happy, bagus, bujuk, masya Allah, gemoy fotonya. Ya sini, coba kalian tunjukin. Bahagia, 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 Oke, baik. Nah, alhamdulillah ya. Materi boleh ditutup. Sip. Alhamdulillah materi hari ini kita sudah berjalan dengan lancar. Kalian sudah paham. Kalian juga sudah mengerjakan teka-teki silang dengan baik. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mengulas materi-materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Jadi nanti materi berikutnya kita akan evaluasi hasil pembelajaran pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Buku cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu merasa happy walaupun belajar apa